Halo Sobat Disti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Gelora, gelar obrolan pendidikan Semarang. Kali ini kita akan ngobrol santai berkaitan dengan hajatnya Dinas Pendidikan Kota Semarang di setiap menyongsong tahun ajaran baru. Mungkin hajatnya ini bukan hanya untuk Dinas Pendidikan, tapi untuk orang tua, sekolah, siswa-siswi yang mungkin nanti akan lanjut atau mungkin baru saja bersekolah di jenjang dari PAUD, TK, SD, hingga SMP. Tentunya di Kota Semarang khususnya. Kita akan membahas berkaitan dengan SPMB yang telah bertransformasi nama dulu PPDB. Untuk membahasnya tentunya saya tidak sendiri karena sudah hadir. Membersamai kita ada Bapak Dr. Erwan Rahmat SPD MPD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang sekaligus Ketua SPMB Kota Semarang. Pak Erwan, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Dewi. Harapan saya Mbak Dewi juga kabarnya membahagiakan. Alhamdulillah, saya sangat bahagia bertemu Pak Erwan hari ini. Alhamdulillah. Pak Erwan, ngomong-ngomong kemarin baru saja mendapatkan gelar doktornya ya Pak ya. Selamat ya Pak. Oh, terima kasih, terima kasih. Okay. Tapi ada yang saya ralat ya, yang tadi menyebut siswa-siswi. Sekarang istilahnya murid ya. Jadi murid bukan siswa-siswi. Oke, murid ya Sobat Distik ya. Nah, ngomong-ngomong dulu itu siswa-siswi, sekarang murid. Dan dulu namanya adalah PPDB, sekarang SPMB. Kita tarik ke belakang dulu Bapak, kira-kira apa yang menjadi perbedaan? Iya, jadi awalnya mau dicari PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, penggunaan istilah peserta didik itu kan general ya, lebih umum. Mahasiswa pun juga bisa disebut peserta didik. Adik-adik pramuka itu juga bisa disebut peserta didik. Kemudian dialihkan mencari kata siswa. Kalau siswa gendernya adalah laki-laki, lah nanti berarti perempuan tidak ikut. Karena ada siswi. Kemudian dipilihlah murid, karena murid itu gendernya bisa laki-laki, bisa perempuan. Karena kalau tidak ada istilah muridi itu untuk perempuan kan tidak ada. Murid itu ya laki-laki dan perempuan. Maka dipilihlah murid di dalam sistem penerimaan murid baru. Oke, jadi hanya istilah gender begitu ya Bapak. Iya. Untuk regulasi, alur, lalu dan lain sebagainya itu seperti apa perbedaannya? Kalau regulasi mungkin ada perubahan. Hanya di sistem penerimaan murid baru ini ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan tahun yang lalu. Walaupun tahun ini sebenarnya regulasinya juga belum turun dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kita tunggu regulasinya seperti apa. Hanya tampaknya yang dulu disebut dengan apa PPDB kemudian menjadi SPMB ini ada beberapa hal, istilah misalnya domisili. Domisili itu yang dimaksud adalah jarak dari rumah ke sekolah. Kemudian yang namanya zonasi itu adalah saat ini disebut dengan kewilayahan. Jadi agak ada sedikit perbedaannya, tapi esensinya hampir sama. Perbedaan yang mencolok itu adalah terkait dengan 4 jalur di SMP. 4 jalur di SMP itu adalah ada jalur afirmasi, ada jalur domisili, ada jalur mutasi dan jalur prestasi. Jalur afirmasi itu hanya 20%. Kemudian minimal 20%, minimal 15%. Kemudian jalur domisili itu minimal 40%. Jalur prestasi itu minimal 25%. Jalur mutasi 5%. Kalau dihitung kan 40 ditambah 15, 65, ditambah 5 yang mutasi itu berarti 70, 70 ditambah 25 itu kisarannya 90 lah. Total 90 berarti ada sisa 10 ya. Sisa 10 ini kemungkinan akan diberikan di mana? Karena domisili sudah 40 ya. 40. Kemudian afirmasi 15.
mutasi 5, kemudian prestasi 25, berarti kan ada 90. Dan 10 ini rencananya akan diberikan di domisili itu tambah 5 menjadi 45, yang afirmasi dari 15 menjadi 20, sehingga total semuanya adalah 100. Dan perbedaan lagi untuk SMP pada jalur prestasi, kalau dulu kan hanya berdasarkan nilai raport kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Ada 5 semester itu. Sekarang tidak. Tidak hanya nilai raport saja, tetapi ada asesmen standar Kota Semarang. Jadi nanti Kota Semarang, dalam hal ini Dinas Pendidikan, akan mengadakan asesmen untuk para siswa yang berada di kelas 6, baik itu jenjang SD maupun MI. Sehingga nanti akan ketemu nilai yang paling tidak presisi lah, mendekati kemampuannya anak-anak yang nanti akan masuk di jalur prestasi. Kami sedang merancang untuk asesmen ini. Nanti asesmen itu akan diberlakukan di SD maupun di MI yang ada di Kota Semarang. Baik, itu, tadi saya melihat ada perbedaan istilah begitu ya Bapak. Kalau dulu itu adalah jalur zonasi, akan tetapi ini jalur domisili. Tadi Bapak juga menyampaikan bahwasannya belum ada regulasi begitu ya dari Mendikdasmen. Lalu berkaitan dengan kegiatan kemarin yang sosialisasi pra SPMB itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Pra SPMB ini adalah mengawali kegiatan SPMB ini untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu ada 2. Yang pertama adalah miskin, maksudnya difabel dulu, setelah difabel baru miskin. Difabel ini kan untuk melaksanakan amanat dari Permendikbudristek nomor 48 tahun 2003, yaitu tentang difabel itu harus difasilitasi mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Maka kami melakukan asesmen dulu, apakah betul anak ini adalah difabel atau tidak. Begitu anak ini nanti di asesmen, kemudian difabel, keluarlah surat keterangan bahwa betul anak-anak ini adalah anak-anak difabel. Karena jalur afirmasi mendahulukan difabel dulu. Difabel diterima, setelah diterima, sisanya baru yang miskin di TKS. Itu proses penerimaannya. Maka kalau asesmennya difabel itu dilakukan nanti bulan Mei, dipastikan tidak cukup waktunya. Maka dilakukan dulu ini, nanti yang difabel diarahkan rumahnya mana? Oh, rumahnya di daerah Borobudur dekat SMP 19. Sudah daftar di SMP 19 saja. Itu diarahkannya seperti itu. Oke, gitu, jadi mempermudah jalur afirmasi yang untuk penyandang disabilitas. Lalu untuk alur mereka mendaftar di sekolah terdekat itu bagaimana? Nanti yang setelah kita asesmen kemudian keluar surat keterangan, di saat pendaftaran online dia daftarnya di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan akan ditanya rumahnya mana? Oh, rumahnya ini. Sudah, daftarnya di sini saja. Pak, saya mau daftar di sana. Monggo, kalau mau daftar yang agak jauh dari rumah, dipastikan tidak akan diterima. Karena dasarnya penerimaan adalah di domisili itu, jarak terdekat dengan tempat tinggal. Nah, makanya pasti diarahkan di situ. Jadi untuk pra SPMB jalur afirmasi yang penyandang disabilitas itu dipusatkan di Dinas Pendidikan, Bapak? Iya. Seperti apa? Di dinas, daftarnya di Dinas Pendidikan. Jadi nanti yang menentukan sekolahnya kemana juga Dinas Pendidikan? Iya, Dinas Pendidikan. Oke, luar biasa. Lalu untuk tanggal penting bagi pra SPMB khususnya untuk penyandang disabilitas itu seperti apa? Kalau pra itu kan ini sudah dimulai. Ini sudah mulai pendaftaran, nanti pendaftaran sudah ditutup. Secara jadwal saya kurang begitu paham detail itu. Nanti kemarin kan sudah dilakukan prosesnya seperti apa. Ini sedang mulai pendaftaran. Setelah selesai pendaftaran, dilakukan asesmen. Begitu asesmen selesai, keluarlah surat. Nanti di bulan Mei, mulai pendaftaran secara online, orang tua sudah bisa menunjukkan, ini loh saya memang disabilitas. Oke, lalu untuk murid penyandang disabilitas itu ke Dinas Pendidikan itu membawa persyaratan apa, Bapak? Mungkin bisa disampaikan? Kalau semuanya kan didasarkan sudah
apa ya, data itu kan sudah ada di database ya, sehingga tidak perlu membawa apa-apa. Cukup surat keterangan dari mitra dinas pendidikan terkait misalnya lembaga psikologi yang sudah ditunjuk, itu tinggal menunjukkan ini loh, bahwa saya disabilitas. Begitu daftar, tahun nomor induk siswanya, NISN-nya, sudah by system sudah keluar. Ngetik NISN sudah keluar namanya, keluar nilainya. Kalau memang dia mau ke jalur prestasi, mau jalur domisili, mau jalur afirmasi maupun jalur yang lain, kalau memang itu masih ada. Hanya tentunya tidak mungkin bisa masuk jalur mutasi gitu, karena posisi berada di Kota Semarang. Oke, untuk murid penyandang disabilitas lagi Bapak, kehadirannya di sekolah-sekolah ini kan juga menjadi tantangan bagi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Lalu adakah arahan khusus atau mungkin pelatihan untuk guru-guru yang di sekolah tersebut? Ini Dinas Pendidikan itu kan memang punya guru-guru pembimbing khusus ya. Kemudian ada beberapa yang dimasukkan di unit layanan disabilitas Kota Semarang yang ada di Semarang Selatan itu. Selain itu kami pun juga melakukan pelatihan kepada Bapak Ibu guru mata pelajaran maupun guru kelas untuk diajari bagaimana menangani anak disabilitas. Jadi program itu sudah kami rancang untuk bisa dilatihkan kepada Bapak Ibu guru. Saya yakin melalui pengalaman Bapak Ibu guru, walaupun tidak memegang lisensi pembelajaran atau dulu kuliahnya di pendidikan khusus, melalui pelatihan yang kita berikan, melalui literasi yang Bapak Ibu guru bisa lakukan, saya yakin bisa menangani anak-anak disabilitas itu. Oke, luar biasa. Jadi tantangan juga ya Bapak ya bagi Bapak Ibu guru, dan harapannya program pelatihan itu juga bisa segera untuk diberikan kepada Bapak Ibu guru. Lalu untuk kuota Bapak untuk penyandang disabilitas di setiap sekolah itu adakah ketentuan kuota harus berapa anak? Di penyandang disabilitas ini nanti kami sebarkan. Jadi penyebarannya secara merata sesuai dengan kondisi anak yang berada dekat dengan posisi rumah. Dan tampaknya pun juga tidak bisa dalam satu kelas itu banyak, karena ini pendidikan ini adalah pendidikan inklusif, artinya dibaurkan dengan anak-anak yang lain, tidak menjadi pendidikan yang sifatnya eksklusif sendiri begitu. Ini tidak. Tampaknya dengan pendidikan disabilitas yang inklusif ini, penghargaan terhadap anak-anak disabilitas itu tinggi. Anak-anak menghargai berkebutuhan khusus pada anak-anak teman-teman yang memang menyandang itu. Berbeda dengan dulu, dikelompokkan tersendiri yang akhirnya melihat anak-anak seperti itu semacam aneh. Tapi begitu itu dilakukan bersama, dibaurkan, itu penghormatan, penghargaan, apalagi ini sekolah ramah anak, pasti akan muncul. Nah ini tantangan Bapak Ibu guru, ya, tantangan Bapak Ibu guru, tantangan orang tua, tantangan kepala sekolah, termasuk tantangan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Bagaimana meramu pendidikan itu biar sejalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan para penyandang disabilitas. Oke, kalau Pak Erwan tadi menyampaikan bahwasanya ini juga menjadi tantangan orang tua. Lalu harapannya di pra SPMB ini untuk penyandang disabilitas, peran orang tua ini seperti apa? Ya, orang tua itu bisa menjadi pendamping. Kalau bisa disebut dengan pseudo teacher, itu alangkah baiknya, karena memang yang bisa menangani terkait dengan perilaku-perilaku khusus itu adalah orang tua, ataupun memang guru yang sudah menjadi kebiasaan menjadi pendamping anak itu. Jadi orang tua pun juga harus berperan serta, jangan semuanya dipasrahkan pada sekolah. Kalau dipasrahkan pada sekolah, tatkala misalnya anak itu tantrum dan lain sebagainya, orang tua itulah yang sebetulnya bisa melakukan penanganan dengan cepat. Oh, caranya seperti ini, caranya seperti ini, gitu Mbak. Maka perlu kerjasama yang baik antara orang tua dengan sekolah.
Kalau ada kasus anak tantrum begitu Bapak misalnya di sekolah, peran Dinas Pendidikan ini seperti apa hadirnya? Atau mungkin menggandeng RDRM atau seperti apa? Gini, anak-anak tantrum dan lain sebagainya itu kan nanti kita latih di pelatihan bagi para Bapak Ibu guru yang memang tidak mendapatkan pendidikan khusus seperti itu. Jadi anak itu diposisikan harus bagaimana. Ditambah lagi Dinas Pendidikan pun juga punya RDRM, punya unit layanan disabilitas. Itulah yang akan memberikan gambaran kepada para Bapak Ibu guru jangan sampai salah arah di dalam memberikan tindakan. Ini yang tahu pasti orang-orang yang memang ahli di bidangnya itu. Baik, kalau menurut kacamata Pak Erwan sendiri, kira-kira anak yang inklusif itu atau yang penyandang disabilitas memang perlu disatukan tersendiri atau membaur saja dengan anak-anak yang lain? Menurut saya itu pendidikan inklusif itu ya pendidikan yang berbaur. Jangan sampai disendirikan. Kalau disendirikan itu kan diskriminatif. Padahal pendidikan tidak boleh diskriminatif. Proses pendidikan itu harus berkeadilan, akuntabel, transparan, objektif, tidak diskriminatif. Kalau dia diskriminatif, disendirikan, sudah melanggar prinsip-prinsip seperti itu. Maka Bapak Ibu guru tuh juga harus paham, oh ini aturannya adalah aturan tidak hanya pada Indonesia saja, dunia internasional pun juga mengatur seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat bacaan-bacaan itu bisa saja kita lihat di Amerika seperti apa, di Belgia seperti apa. Itu konsep-konsep pembelajarannya seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi peran orang tua, sekolah, peserta didik itu juga harus bersinergi. Kalau kita melihat orang tua, kadang ada orang tua yang menutupi begitu Bapak anaknya penyandang disabilitas. Lalu apa yang seharusnya mereka lakukan? Iya. Jadi kalau ada orang tua yang menutup diri, ya itu akan sebetulnya merugikan dirinya dan anaknya, karena otomatis anaknya akan dilayani secara umum. Padahal ada perbedaan di situ, ya ada perbedaan. Masing-masing anak punya keunikan tersendiri. Nah, disinilah harus disadarkan melalui pra-PPDB yang melibatkan seluruh masyarakat agar masyarakat pun juga dilibatkan, harus diedukasi. Ya, bahkan juga ada orang yang tidak inklusif, tidak difabel didaftarkan biar nanti dapat kuota difabel diterima dengan sendirinya. Nanti kan bisa berkilah bahwa difabel itu kan tidak permanen. Nah, artinya bisa sembuh. Nah, inilah yang konsep-konsep seperti itu harus dipahamkan pada orang tua, biar anaknya mendapat layanan yang tepat. Baik, kemarin juga Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melakukan sosialisasi pra-SPMB untuk penyandang disabilitas dan tes kesiapan sekolah. Kalau saya melihat informasi secara singkat begitu Bapak, usia 5 tahun 6 bulan itu boleh bersekolah, akan tetapi harus melewati tes kesiapan sekolah. Ini penjelasannya seperti apa? Ya, ini kadang-kadang yang menjadi blunder, bahwa anak usia 5 tahun 6 bulan terus dia mau sekolah kemudian di assessment. Sebetulnya assessment itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang istimewa, anak-anak yang luar biasa, yang kemampuannya kecerdasannya luar biasa lah, pokoknya di atas rata-rata anak. Hanya kadang-kadang orang tua hanya karena permohonan anak, pokoknya sekolah, usiaku kan sudah 5 tahun 6 bulan. Ya bisa di assessment, kemudian di assessment ternyata bisa. Ya boleh sekolah, akhirnya kan. Hanya kerugian-kerugian yang didapat kalau anak itu tidak pada posisi yang sempurna, itu biasanya prestasinya akan menurun tatkala pembelajarannya yang tadinya sederhana menuju kompleks, dia sudah tidak bisa mengikuti. Dipastikan itu. Saya menyadari, saya itu masuk
apa ya, sekolah itu mungkin pada posisi 6 atau 7 tahun lah, 7 tahun, sehingga kesiapan sekolah itu sudah matang. Berbeda dengan anak yang usia 5 tahun 6 bulan kemudian masuk, itu prestasinya hanya di awal, bagusnya di awal. Begitu di akhir ya dia sudah tidak akan mampu mengikuti. Karena apa? Berpikirnya sudah semakin kompleks, tidak hanya sederhana lagi. Nah, ini saya menyarankan kepada orang tua lebih baik ditunda untuk menyekolahkan anak pada posisi psikis yang matang, sehingga prestasi anak pun akan menjadi bagus. Oke. Kecuali anaknya memang punya kecerdasan yang istimewa. Jadi tes kesiapan itu memang diperuntukkan untuk anak-anak yang istimewa begitu ya Bapak ya? Iya. Oke. Lalu berkaitan, dikatakanlah ada nih di Kota Semarang anak-anak yang akan mengikuti tes kesiapan sekolah. Ini alurnya seperti apa? Sama, mendaftar di Dinas Pendidikan, ada mulai pendaftaran itu dilakukan, nanti keluar di asesmen, kemudian keluar hasil asesmen, kemudian nanti untuk mendaftar. Hanya biasanya anak-anak yang kesiapan mengikuti tes kesiapan sekolah itu biasanya masuknya di sekolah-sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri dipastikan tidak akan diterima karena dasarnya adalah usia. Anak usia sudah 7 tahun dengan anak yang usia 5 tahun 6 bulan dipastikan hitungan usianya lebih tinggi anak yang sudah 7 tahun. Gitu. Tapi ketentuan 7 tahun harus masuk sekolah dasar itu memang dilihat dari kesiapan psikologis atau memang semata-mata hanya aturan dan regulasi, Bapak? Kalau yang usia itu yang 5 tahun 6 bulan itu memang harus wajib, atau kurang dari 6 tahun itu harus menggunakan asesmen, karena yang 6 tahun ke atas sudah dianggap, dipastikan ini hanya mengikuti pendapat ahli ya, bahwa anak itu sudah dianggap sudah siap untuk belajar. Oke, jadi meskipun belum masuk kriteria, akan tetapi Dinas Pendidikan Kota Semarang ini tetap memfasilitasi, begitu ya Bapak ya. Baik Bapak, mungkin terakhir berkaitan dengan pra-SPMB dan kegiatan tes kesiapan sekolah ini, barangkali ada yang mau disampaikan ke para orang tua? Jadi saya berharap kepada orang tua untuk bijak di dalam menyekolahkan anaknya, kemudian harus juga memperhatikan kondisi anaknya, kondisi belajarnya, kondisi psikisnya, termasuk hal-hal yang terkait dengan apa ya, calo atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan saya bisa membantu untuk memasukkan di sekolah negeri. Jangan percaya begitu saja, karena bahwa penerimaan ini sudah ada sistem ya. Misalnya anak usia 6 tahun bisa diterima, sedangkan ada anak usianya 6 tahun lebih kok tidak diterima, pasti kan sistemnya itu error itu ya. Bisa laporkan saja kepada kami. Jadi pasti ada syarat dan ketentuan yang lain dulu ya, sehingga hitung-hitungan secara matematik ya itu dipastikan tidak ada unsur-unsur titipan dan lain sebagainya. Diharapkan tidak ada calo begitu ya Bapak ya. Oke, lalu karena ini adalah masih nyolong start begitu ya Bapak ya. Lalu untuk harapan SPMB nanti saat pelaksanaan mungkin bulan Mei ya Bapak ya. Iya, harapannya apa Bapak agar sukses begitu? Ya, berharap apa yang kita lakukan bahwa SPMB untuk tahun 2025 ini harus lebih baik daripada di 2024. Mau tidak mau, sarana prasarana, kepanitiaan, kemudian aturan main itu kita siapkan semuanya sehingga fit, tidak ada yang cacat gitu. Kalau tantangan di 2024 kemarin apa Bapak? Tantangan di 2024 itu kan, kalau di 2024 itu kan memang sudah ada peraturan secara teknis yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal. Kita ngikuti itu ya, sudah fix ya, sudah kita sampaikan. Memang dasarnya adalah seperti itu. Jadi penggunaan dasar usia, penggunaan dasar wilayah itu bukan keinginan mutlak dari distrik, karena itu sudah ada aturan mainnya. Termasuk yang ini nanti pun juga sama. Kenapa harus yang SD 70% atau 75%, kemudian yang jalur
afirmasi 20%, kemudian yang jalur mutasi 5%. Itu sudah ada hitung-hitungannya. Kenapa jadi 75? 75 ditambah 20 untuk yang awalnya hanya 15, Mbak. Jadi kalau jalur TK SD itu, TK itu adalah 70 minimal, kemudian jalur domisilinya adalah minimal 15, mutasinya 5%. Kita buat yang domisili itu jadi 75, yang afirmasi itu jadi 20, yang mutasi 5, sehingga totalnya adalah 100%. Itu kita sampaikan kepada masyarakat. Pak, setelah ini kan begitu regulasi itu muncul, kami akan menyusun draftnya, kami diskusikan dalam bentuk FGD kepada stakeholder yang ada. Oke, terakhir Bapak closing statement ini mungkin terakhir karena terus ya. karena dengan Pak Erwan, jadi pembahasannya seru ini Bapak. Iya. Untuk anak-anak yang penyandang disabilitas, persiapan atau mungkin yang sekarang sedang dijalani ini, pesannya apa? Iya, anak-anak disabilitas pokoknya lakukan asesmen ini dengan baik ya, kemudian hasilnya ya, karena ini kita percayakan pada lembaga yang memang lembaga terpercaya ya hasilnya apapun kita terima, dan tidak perlu melakukan setelah melakukan asesmen di A tidak diterima, kemudian saya coba melakukan asesmen di lembaga B misalnya, dipastikan tidak bisa. Kalau sudah ke lembaga A, maka tidak akan bisa ke lembaga B. Cukup satu kali, sehingga hasilnya akan valid. Berarti nggak boleh mendua ya Bapak tidak ya, boleh harus mendua, bersatu. Harus menyatu. Pak Erwan, barangkali ada kata-kata motivasi hari ini? Kata motivasi hari ini pokoknya semangat terus untuk menggapai cita-cita yang mulia. Oke, semangat terus untuk menggapai cita-cita yang mulia. Langsung dari Bapak Dr. Erwan Rahmat, SPD MPD. Pak Erwan, terima kasih. Sama-sama Mbak Dewi yang cantik. Atas pembahasan yang luar biasanya, tentunya Sobat Distrik. Ini adalah obrolan yang harus ditonton oleh Sobat Distrik yang akan melakukan pra-SPMB khususnya untuk penyandang disabilitas dan tes kesiapan sekolah. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Dinas Pendidikan Kota Semarang dan ikuti akun media sosial Dinas Pendidikan Kota Semarang. Akhirnya saya Dewi dan Pak Erwan Rahmat, SPD MPD, tidak lupa gelar doktornya Bapak. Dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!